Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk hari yang luar biasa. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menerima berkat yang baru pada pagi hari ini. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah adalah pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, perkataan yang menenteramkan. Diambil dari Matius 14 ayat 24 sampai 32. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kusnadi, kakak sulung dari dua bersaudara, harus menerima kenyataan ketika Tuhan memanggil pulang sang ibunda akibat kecelakaan. Peristiwa yang begitu cepat membuat sang adik sangat berduka. Tak ingin sang adik larut dalam kesedihan yang mendalam saat proses pemakaman. Ia mengucapkan kepada sang adik yang masih menangis sambil berkata, "Jangan takut atau khawatir, masih ada kakak dalam hidup kalian." Perkataan itu berhasil menenangkan hati sang adik sekalipun masih tersisa kesedihan dalam hatinya. Perkataan Kusnadi kepada sang adik mengingatkan saya saat Tuhan Yesus menenangkan para murid yang sedang mengalami ketakutan akibat perahu mereka diterpa angin sakal. Yesus memahami ketakutan para murid sehingga ia perlu menenangkan mereka. Namun sayang, rasa takut tampaknya lebih menguasai mereka sehingga perkataan Yesus yang penuh kuasa seolah tak mampu meredakan ketakutan mereka. Untunglah keadaan akhirnya menjadi tenang setelah Yesus naik ke dalam perahu, diikuti oleh angin yang mereda. Dalam masa-masa sukar atau saat pergumulan melanda adalah penting untuk menenangkan diri. Ya, dalam ketenangan diri kita tak hanya dapat berpikir dengan jernih, tetapi kita dapat menyadari keberadaan dan kuasa Tuhan. Dalam ketenangan kita dapat memusatkan perhatian dan menderaskan doa dengan keyakinan. Hal yang biasanya tak nampak ketika kita masih dikuasai rasa panik adalah khawatir dan takut. Adalah sesuatu yang masih menggelisahkan hati dan pikiran kita. Tenanglah, masih ada Tuhan yang mampu menolong. Hanya perkataan Tuhan yang dapat memberi ketenangan sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan bahwa firman-Mu lah yang senantiasa memberikan kekuatan dalam hidup kami.
Ampuni kami bila kami sering merasa khawatir dan takut. Kami mau buang semua perasaan yang tidak baik di dalam nama Yesus. Kami mau mengingat dan bahkan membaca kebenaran firman Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.